Hello, good morning. My name is Tiara Cahyani from English Language Education Department Semester 2. Now, I will explain about morphemes, bond morphemes, derivational morphem, and inflectional morphem. Sebelum memasuki pembahasan bond morphemes, kita akan mereview pengertian tentang morphem. What is a morphem? Morphem is the smallest unit which has a meaning or grammatical function. That word can be broken down into a known as morphem. Jadi, morphem adalah bagian terkecil yang mempunyai makna atau fungsi gramatikal sehingga kata dapat diuraikan menjadi kata-kata yang dikenal dengan morphem. Dan morphemes juga memiliki fungsi. What is the function of morphemes? Morphemes berfungsi sebagai pondasi dalam bahasa Inggris. Misalnya sebagai contoh kata uncomfortable. Terdiri dari 3 morphem, yaitu un, comfort, and able. Di mana un adalah awalan yang berarti not. Dan dalam contoh ini digunakan untuk meniadakan kata sifat. Comfortable, suffix able digunakan untuk membentuk kata sifat yang biasanya ditempatkan di akhir kata kerja seperti usable, loveable, and deniable. Ketiga morphem un, comfort, and able dalam kata uncomfortable tidak dapat dibagi jika kita membaginya lebih lanjut. Kata tersebut akan kehilangan maknanya. Nah, morphem juga memiliki 2 jenis, yaitu free morphem and bond morphem. Dan yang akan kita bahas selanjutnya adalah bond morphem. Bond morphems can stand alone with meaning. Jadi, bond morphems tidak bisa berdiri sendiri dengan makna. Jadi, dalam bond morphem, suatu kata biasanya diberikan imbuhan, yaitu prefix atau awalan dan suffix atau akhiran. Nah, bond morphem juga dibagi menjadi 2, yaitu derivational morphem dan inflectional morphems. Selanjutnya, kita akan membahas tentang derivational morphem. Apa sih derivational morphem itu? Derivational morphem create or derive new word by changing the meaning or by changing the word class of the word. Derivational morphem ini membuat atau menurunkan kata baru dengan mengubah arti atau mengubah kelas kata dari kata tersebut. Example-nya, dari kata friend yang artinya teman, memilih kelas kata noun menjadi unfriend ditambahi dengan awalan un yang artinya tidak berteman, kelas katanya berubah menjadi verb atau kata kerja. Yang selanjutnya adalah jenis derivational morphem. Yang pertama adalah nominalizer. Nominalizer adalah morphem turunan yang melekat pada stem atau untuk membentuk kata benda. Kata benda dapat dibentuk dengan menambahkan suffix atau akhiran man, ion, ation, action, er, or, eng pada kata kerja atau dengan menambahkan suffix atau akhiran ty, ty, and th untuk mengubah kata adjektif menjadi noun. Jadi, untuk mengubah kelas kata dan arti kata dari noun ke verb dengan menambahkan suffix man, ion, ation, action, er, or, and ends. Example adalah kata paint yang artinya cat, berasal dari kata kerja, dirubah menjadi painter dengan menambahkan akhiran er, akan berubah menjadi verb atau kata kerja. Dan bisa dilihat di contoh yang diberi warna merah adalah suffix yang ditambahkan pada noun. Selanjutnya adalah verbalizer. Verbalizer adalah untuk membentuk verb. Kata kerja dapat dibentuk dengan menambahkan prefix atau awalan n dan menambahkan suffix atau akhiran n, at, is pada adjektif. Example untuk yang prefix atau awalan adalah kata large, yaitu berasal dari kata adjektif ditambahi dengan awalan n large menjadi verb atau kata kerja. Yang kedua dengan menambahkan akhiran atau suffix, yaitu kata short, ya, yang berasal dari kata adjektif menjadi shorten ditambahi dengan akhiran en yang menjadi kata verb. Yang selanjutnya adalah jenis derivational morphem. Yang pertama adalah nominalizer.
Nominalizer adalah morfem turunan yang melekat pada stem atau untuk membentuk kata benda. Kata benda dapat dibentuk dengan menambahkan suffix atau akhiran men, ion, ation, action, er, or, eng pada kata kerja atau dengan menambahkan suffix atau akhiran ty, ty, th untuk mengubah kata adjektif menjadi noun. Jadi, untuk mengubah kelas kata dan arti kata dari noun ke verb dengan menambahkan suffix men, ion, ation, action, er, or, and ends. Example adalah kata paint yang artinya cat, berasal dari kata kerja, dirubah menjadi painter dengan menambahkan akhiran er, akan berubah menjadi verb atau kata kerja. Dan bisa dilihat di contoh yang diberi warna merah adalah suffix yang ditambahkan pada noun. Selanjutnya adalah verbalizer. Verbalizer adalah untuk membentuk verb. Kata kerja dapat dibentuk dengan menambahkan prefix atau awalan n dan menambahkan suffix atau akhiran n, at, iza pada adjektif. Example untuk yang prefix atau awalan adalah kata large, yaitu berasal dari kata adjektif ditambahi dengan awalan n large menjadi verb atau kata kerja. Yang kedua dengan menambahkan akhiran atau suffix, yaitu kata short ya, yang berasal dari kata adjektif menjadi shorten ditambahi dengan akhiran en yang menjadi kata verb. Jenis yang selanjutnya adalah adjectivizer. Adjectivizer adalah untuk mengubah noun menjadi adjektif. Adjektif diturunkan dari noun dengan menambahkan suffix atau akhiran i, is, full, al, able, y, and aus. Example, contohnya adalah kata child yang berasal dari kata noun ditambahi berubah menjadi childish yang ditambahi dengan akhiran ish yang akan menjadi adjektif. Yang selanjutnya adalah adverbalizer. Morfem yang melekat pada stem atau batang untuk membentuk adverb. Adverb dapat diturunkan dari kata adjektif untuk noun atau noun dengan menambahkan suffix atau akhiran ly pada adjektif. Contohnya adalah kata brave yang berasal dari kata adjektif menjadi bravely dengan ditambahkan akhiran ly berubah menjadi kata adverb. Pembahasan yang terakhir adalah tentang inflectional morphem. Apa sih inflectional morphem? Inflectional morphem are the suffix attack to paste without changing the word class as well as the original meaning. Jadi, inflectional morphem adalah akhiran yang melekat pada kata benda tanpa mengubah kelas kata maupun artinya. Jadi, dalam inflectional morphem, kata yang ditambahi suffix atau akhiran, makna dan kelas katanya tidak akan berubah. Nah, di sini juga ada 7 jenis suffix yang ditambahkan dalam inflectional morphem. Contohnya adalah as plural, mengubah singular noun menjadi plural. Contohnya ada bird menjadi birds, ditambahi akhiran s menjadi burung-burung. Yang kedua adalah as third singular digunakan dengan verb dalam kalimat present tense jika subjeknya adalah orang ketiga tunggal. Contohnya adalah wait menjadi wait dengan menambahkan akhiran s. Yang ketiga adalah at past digunakan dalam verb dalam kalimat past tense menyatakan masa lalu. Contohnya study ditambahi akhiran ed menjadi studied. Jenis yang selanjutnya adalah and past participle digunakan dengan verb tertentu sebagai past participle. Contohnya eat ditambahi akhiran in menjadi eaten. Yang selanjutnya adalah in present participle digunakan dengan verb dalam kalimat progresif atau continuous. Contohnya ada tell tambah akhiran in menjadi telling. Yang selanjutnya adalah era komparatif digunakan dengan adjektif untuk menunjukkan tingkat perbandingan yang lebih atau komparatif. Contohnya ada big menjadi bigger tambah akhiran er. Yang terakhir adalah est superlatif digunakan dengan adjektif untuk menunjukkan tingkat perbandingan yang paling tinggi atau superlatif. Contohnya long menjadi longest.
yang ditambahi akhiran is. That's all the discussion about bone morphem. Thank you and see you soon.